Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, saya minta satu orang untuk memimpin doa. Manan Bapak Guru yang guru mari kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Abritu billahi rabba wa bi islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Kita sudah selesai berdoa, selanjutnya dipersilakan untuk anak-anak sekalian berdiri sejenak karena kita akan menyanyikan lagu wajib nasional sebagai rasa cinta kita terhadap mereka. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, terima kasih. Kita silakan duduk. Mohon perhatikan ketika Ibu mengambil absensi, mohon dijawab ya. Ayo Lasawari, Hadir Bu. Anda, Hadir Bu. Alfian, Hadir Bu. Rizal, Davin, Bayu, Hadir Bu. Irna, Hadir Bu. Amril, Hadir Bu. Habir, Tisa, Madina, Fahri, Hadir Bu. Cilianti, Hadir Bu. Gilang, Hadir Bu. Ayudia, Jana, Iman, Hadir Bu. Kirana. Hadir Bu. Alhamdulillah semua hadir ya. Iya Bu. Baik anak-anak sekalian, selanjutnya sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, perlu anak-anak sekalian tahu bahwa tujuan pembelajaran yang kalian akan capai pada proses pembelajaran hari ini adalah melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model program basic learning, diharapkan siswa mampu memahami ciri-ciri virus dan melalui kegiatan diskusi, siswa mampu menganalisis solusi terhadap pencegahan penyebaran virus yang ada di lingkungan sekitar melalui berbagai media yang sudah ditelah. Selanjutnya, sebelum saya lanjut, saya mengasih suatu apresiasi, yaitu pernahkah kalian merasakan bersin? Bagaimana ketika kalian mengalami bersin tersebut? Ada yang bisa menjawab? Saya Bu, mengangkat kedua tangan menutupi mulut. Ada lagi yang lain? Tidak Bu. Baik, apa yang dikatakan teman Anda itu benar ya. Jadi ketika kita secara tidak langsung melakukan hal bersin, itu dengan sendirinya air liur kita sudah tertempel di telapak tangan kita. Dengan sendirinya air liur itu sudah terkontaminasi dengan berbagai penyakit atau yang biasa kita sebut adalah virus. Bagaimana solusinya sehingga terhindar dari bersin itu? Ada yang tahu? Saya Bu, membersihkan tangan sehabis bersih Bu. Ya, baik ya. Jadi ketika kita mengalami bersin, sebelum memegang atau memegang barang-barang benda yang lain atau kita makan, kita harus mencuci tangan atau membersihkan tangan terlebih dahulu. Paham ya? Selanjutnya sebelum mulai pembelajaran hari ini, Ibu akan menyampaikan garis-garis besar materi yang akan Ibu sampaikan. Yang pertama, ciri-ciri umum yang di dalamnya terdapat bentuk, sifat, dan struktur daripada virus. Kemudian ada beberapa penyakit, yaitu ada polio, ada Ebola, dan lain-lain. Setelah kalian mempelajari materi tentang virus, diharapkan agar kita selalu menjaga kebersihan lingkungan, baik dari diri maupun lingkungan sekitar.
Paham? Selanjutnya, Ibu harap kalian memperhatikan gambar yang sudah ada di depan kalian. Menurut kalian, apa yang ada di gambar yang ada di depan slide? Ada yang tahu? Saya Bu, Ya. itu salah satu ciri virus. Ada lagi yang lain? Ada Bu, Ya. itu seperti lampu Bu. Ya, baik ya. Apa yang dikatakan teman tadi itu, yang pertama itu salah satu contoh virus yang menyerang bakteri dan lactovirus. Kita lihat bersama, ini merupakan ciri-ciri virus secara umum. Yang pertama, virus itu dia bersifat aseluler, artinya dia tidak mempunyai sel. Yang kedua, dia berukuran sangat kecil, yaitu antara 20 sampai 300 mm. Kemudian virus ini dia memiliki salah satu asam nukleat. Artinya kalau virus yang menyerang bakteriofag dia sudah memiliki DNA, RNA-nya sudah tidak ada. Begitu pula sebaliknya. Kalau virus yang menyerang Ebola dia sudah memiliki RNA, artinya DNA-nya sudah tidak ada. Paham anak-anak? Ciri selanjutnya yaitu berupa hablur atau kristal. Selanjutnya, bentuk daripada virus itu sangat beragam. Ada bentuknya oval, ada silinder, ada polihedral, dan ada kompleks. Selanjutnya Ibu akan menampilkan slide atau video yang berisikan tentang virus. Mohon untuk siswa memperhatikan slide tersebut. Paham ya? Karena sudah mengamati video, sekarang waktunya Ibu akan membagikan kalian secara heterogen dalam bentuk kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang. Silakan bentuk kelompok. Selanjutnya Ibu akan membagikan yang terlihat. Anak-anak, ada yang sudah selesai? Ada Bu. Sudah? Ya Bu. Kalau ada yang sudah, Ibu berharap untuk maju di depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian dalam menyelesaikan LKPD. Ya Bu. Silakan. Saya mohon perhatian untuk anak-anak. Kalau kelompok yang sedang presentasi dia menyampaikan materinya, tolong saya harap untuk kelompok yang lain mohon memperhatikan apa yang disampaikan. Ketika ada masalah yang tidak dimengerti, saya berharap kalian bisa menanyakan. Paham ya? Paham Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penyakit dan solusi. Sebelum kami masuk dengan presentasi hasil diskusi kami memperkenalkan nama anggota kami. Perkenalkan, nama saya Fahri Saputra Rantimen selaku moderator, dan di sebelah kanan saya ada Muhammad Habib Haryadi selaku narasumber, dan di ujung sana ada Ayudhya Astar dan Kanada Siden selaku anggota kelompok. Jangan lama-lama, mari kita masuk dengan mempresentasikan hasil diskusi kami kepada narasumber kami. Ya, terima kasih kepada moderator. Saya langsung masuk ke mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Hasil diskusi kami tentang kondisi penyakit dan solusi pencegahan penyakit di lingkungan sekitar.
kami mendapatkan 3 penyakit. Yang pertama malaria, yang kedua flu burung, dan yang ketiga adalah rabies. Tapi yang pertama-tama marilah kita bahas dulu yang pertama, yaitu malaria. Teman-teman, ada yang tahu apa itu penyakit malaria? Tidak. Malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh Plasmodium yang ditularkan melalui gigitan nyamuk yang terinfeksi. Cara penyebaran penyakit malaria yang pertama adalah melalui singatan atau gigitan hewan atau serangga, melalui darah yang tidak steril atau darah yang tidak bersih. Ada beberapa gejala dari penyakit malaria, yaitu menggigil, demam, dan berkeringat. Biasanya terjadi setelah beberapa minggu kena gigitan nyamuk. Jadi gigitan nyamuk itu tidak langsung bereaksi, butuh waktu beberapa hari atau beberapa minggu untuk gejala-gejala tersebut timbul. Langsung lanjut ke solusi pencegahan penyakit malaria. Solusi pencegahan penyakit malaria yang pertama yaitu memakai pakaian serba panjang seperti celana dan baju panjang dalam beraktivitas agar terhindar dari gigitan nyamuk. Yang kedua adalah hindari meletakkan pakaian basah di dalam rumah karena dapat menjadi tempat persembunyian nyamuk. Jadi kalau ada pakaian-pakaian yang basah cepat dikeringkan karena itu bisa jadi rumah sarang nyamuk yang menyebabkan malaria. Yang ketiga adalah melakukan langkah 3M, yaitu menguras penampung air, mengubur barang bekas, dan mendaur ulang barang bekas. Jadi jangan lupa melakukan 3M setiap hari di dalam rumah atau dalam lingkungan sekitar kita. Di sekolah juga boleh. Menguras penampung air, bukan hanya penampung air, tapi tempat-tempat wadah yang ada memiliki air itu harus dibuang karena itu bisa jadi sarang tempat nyamuk malaria. Lanjut ke penyakit kedua, yaitu flu burung. Ada yang tahu itu flu burung? Apa itu flu burung? Tidak. Flu burung adalah strain virus influenza yang terutama menginfeksi burung, tetapi juga dapat menginfeksi manusia. Jenis flu ini paling sering terjadi karena kontak dengan unggas sakit. Flu ini juga dapat menular antar sesama manusia. Jadi virus ini juga bisa menular sesama burung, dan dari burung menularkan ke manusia, dan manusia juga bisa menularkan ke sesama manusia. Lanjut ke cara penyebaran flu burung. Flu burung menyebar melalui batuk atau bersin yang oleh orang terinfeksi tersebut. Jadi kalau satu orang sudah terinfeksi, dia batuk kepada satu orang lainnya, maka virus itu akan menyebar begitu saja. Lanjut ke gejala-gejala flu burung. Gejala flu burung dimulai dengan waktu 2 sampai 6 hari, dapat terlihat seperti flu biasa, batuk, demam, sakit tenggorokan, nyeri otot, sakit kepala, dan sesak napas dapat terjadi. Jadi seperti penyakit malaria, flu burung juga tidak langsung bereaksi gejalanya, jadi butuh waktu beberapa hari. Kalau flu burung butuh waktu 2 sampai 8 hari agar gejalanya sudah muncul. Lanjut ke cara pencegahan penyakit. Yang pertama yaitu menghindari kontak langsung dengan unggas atau burung-burung, menghindari kontak langsung dengan orang sakit atau orang yang terkena flu burung, menjaga kebersihan dan mencuci tangan secara rutin, itu adalah yang paling penting. Tidak menyentuh mata, hidung, dan mulut sebelum mencuci tangan, mengkonsumsi daging atau telur unggas yang telah dimasak hingga matang. Jadi kalau kalian mau mengkonsumsi daging atau telur dari ayam, itu harus usahakan dimasak sampai matang agar tidak terkena virus influenza yang menyebabkan flu burung. Lanjut ke penyakit ketiga yaitu rabies. Ada yang tahu apa itu penyakit rabies? Tidak. Ya. Kalau kalian tidak tahu, saya akan memberitahu. Rabies adalah suatu virus mematikan yang menyebar ke manusia dari air liur hewan yang terinfeksi. Rabies biasanya menyebar melalui gigitan hewan. Binatang yang paling memungkinkan menyebar rabies antara lain adalah anjing, kelelawar, sigung, dan rakun. Cara penyebaran virus rabies melalui sengatan atau gigitan hewan ataupun serangga. Gejala-gejala penyakit rabies yaitu demam, sakit kepala, kelebihan air liur, kejang otot,
kelumpuhan, dan kebingungan mental. Jadi untuk gejala rabies ini sangat beresiko sekali karena kejang otot, kelumpuhan, dan kebingungan mental. 3 pencegahan rabies, yaitu melakukan vaksinasi hewan peliharaan terutama anjing dan kucing. Jadi kita harus menjaga kesehatan hewan peliharaan kita terutama pada anjing dan kucing. Jangan lupa melakukan vaksinasi. Hindari kontak hewan peliharaan dengan hewan liar. Jadi kalau kita ada hewan peliharaan, jangan kasih bebas langsung dengan hewan-hewan yang liar, karena bisa dapat menyebabkan virus rabies kepada hewan peliharaan kita sendiri. Yang ketiga, tutup semua celah dan lubang di rumah yang biasanya jadi sarang hewan liar membuat sarang. Jadi kalau ada tempat-tempat seperti di atas sini yang biasanya kelelawar suka jadi tempat bersarang, usahakan bersihkan karena itu dapat menyebabkan penyebaran penyakit rabies. Dan sudah sampai ke penyakit yang terakhir. Itu saja yang hasil diskusi kami dan dari kelompok kami, yaitu kelompok 2. Tak perlu lama-lama lagi, saya pamit undur diri. Muhammad Habib Heriadi mengucapkan terima kasih untuk waktu yang telah diberikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung kembalikan ke moderator, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada narasumber dan telah menyampaikan materi. Kini kami akan membuka sesi tanya jawab. Bila kelompok 1, 3, dan 4 ingin menanya, mohon ajukan tangannya, menyebut nama dan mewakili kelompok berapa. Kami persilakan. Saya. Dipersilakan materi. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jili. Saya perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya ingin bertanya. Ya, terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah memaparkan materinya. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya, apa itu Plasmodium? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Jilianti Rasid. Nanti akan dijawab oleh narasumber. Kami persilakan. Ya, terima kasih untuk moderator atas kesempatannya, dan terima kasih juga untuk Jilianti Rasid yang mewakili kelompok 3 yang telah bertanya. Tadi pertanyaannya tentang apa itu Plasmodium. Plasmodium adalah virus yang menyebabkan penyakit malaria. Virus itu terinfeksi kepada nyamuk dan nyamuk menggigit manusia dan menyebabkan penyakit malaria. Jadi Plasmodium itu adalah virus yang menyebabkan penyakit malaria. Ya, itu saja yang bisa saya jawab. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, apa ada yang bertanya lagi? Tidak. Baik, saya akan tutup sesi bertanya dan akhir pula hasil presentasi kami. Saya ucapkan bila ada salah mohon dimaafkan, bila ada yang kurang memaklumkan, dan semoga yang baru saja kita lewati bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya ada lagi kelompok yang sudah siap untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Ya, baik. Kepada kelompok selanjutnya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil kerja kelompok kami. Di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu nama saya dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Arifan Dipa Umar Sabesi selaku moderator dari kelompok 3 dan Nisan Jengkot selaku narasumber dari kelompok 3. Dan ada lagi Isamadi, Jilianti, dan Kirana Kiliwan selaku anggota dari kelompok 3. Di sini saya persilakan kepada ketua narasumber untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya langsung saja masuk ke materi yang akan saya bahas di sini. Di sini materi yang kami bahas adalah mengenai penyakit di lingkungan sekitar kami dan bagaimana cara pencegahannya. Di sini penyakit yang kami bahas yaitu ada 3 penyakit. Yang pertama ada demam berdarah, kemudian asam urat, dan cacar air. Di penyakit yang pertama kita bahas dulu demam berdarah. Apakah ada yang tahu penyakit demam berdarah? Tidak. Penyakit demam berdarah itu disebabkan oleh sengatan nyamuk atau gigitan hewan nyamuk. Dan demam berdarah ini juga ada memiliki beberapa gejala.
yaitu demam tinggi mendadak, kemudian sakit kepala parah, dan nafsu makan berkurang. Adapun nyeri otot dan sendi yang parah, kemudian ada ruam kulit. Nah, di sini ada beberapa cara untuk pencegahan penyakit demam berdarah yang disarankan untuk menjaga kebersihan lingkungan, kemudian menimbun barang-barang bekas yang tidak terpakai, kemudian menghilangkan genangan air dan menaburkan pupuk abate dan melakukanlah vaksinasi demam berdarah. Lanjut ke penyakit yang kedua, yaitu asam urat. Sebelum saya lanjut, teman-teman ada yang sudah tahu penyakit asam urat? Tahu. Ya, baik yang sudah tahu, tapi separuh juga saya rasa belum ada yang tahu. Nah, penyakit asam urat itu gejalanya ada sendi mendadak terasa sakit, kemudian kesulitan untuk berjalan akibat rasa sakit yang mengganggu, khususnya di malam hari. Dan nyeri akan berkembang dengan cepat dalam beberapa jam. Dan disertai nyeri hebat, pembengkakan, dan rasa panas, serta muncul warna kemerahan pada permukaan kulit. Nah, di sini ada beberapa solusi untuk mencegah asam urat. Yang pertama, disarankan untuk menurunkan berat badan, kemudian berhenti merokok bagi yang merokok. Yang ketiga, hindarilah makanan dengan kandungan purin yang tinggi, kemudian konsumsi cairan yang cukup, dan rutinlah berolahraga. Lanjut ke penyakit yang ketiga, yaitu cacar air. Teman-teman ada yang tahu cacar air? Tahu. Apa itu cacar air? Ciri-cirinya? Yang bintik-bintik merah itu dah. Ya, benar sekali. Air. Di sini ada beberapa gejala cacar air. Yang pertama adalah lepu, kudis, ulkus atau bintik merah. Dan di sini ada beberapa solusi untuk mencegahnya. Yang pertama adalah menerima vaksinasi cacar air tersebut. Kemudian menghindari kontak dengan orang yang sedang terkena cacar air. Dan yang terakhir adalah kurangi kontak dengan orang sekitar karena dapat menular melalui udara. Terima kasih, itu saja yang bisa saya paparkan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada moderator. Itulah hasil kerja kelompok yang telah dibacakan oleh ketua dan narasumber kami. Apakah ada yang ingin bertanya dari kelompok 1, 2, dan 4? Kenalkan, nama saya Fendarisa Hasan, perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya mau bertanya apa penyebab cacar air. Terima kasih. Langsung saja kepada perwakilan kelompok kami untuk menjawab pertanyaan yang sudah ditanya oleh saudara Fendarisa Hasan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Fendarisa Hasan dengan pertanyaan yang dilontarkan adalah apa penyebab cacar air. Jadi penyebab utama cacar air adalah infeksi virus Varicella zoster yang bisa menular dengan sangat mudah dan cepat. Varicella zoster ini bisa menyebar melalui kontak langsung dengan penderitaan, seperti bersentuhan dengan lepuhan atau lenting yang terdapat cairan. Misalnya seperti saudara Fendarisa Hasan terkena cacar air dan bila mengupas atau memecahkan cacar air tersebut, maka cairan akan menyebar ke tangan, maka timbulnya cacar air lainnya. Jadi bisa diperbanyak cacar air lainnya. Ya, terima kasih. Itulah jawaban dari perwakilan kelompok kami. Apakah jawaban tadi masih kurang? Terima kasih kepada saudara Fendarisa Hasan yang telah melontarkan pertanyaan kepada kelompok kami. Apakah masih ada saran dari kelompok 1, 2, dan 4? Iya. Jika tidak ada saran lagi, maka presentasi ini dinyatakan saya tutup. Saya Rifan Dipai Marsabisi untuk mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kalian sudah mampu menjawab pertanyaan yang ada di LKPD dan sudah mempresentasikan hasil dengan baik, ya. Kita beri aplaus dulu untuk kita semua. Sebelum saya akhiri pembelajaran hari ini,
saya minta ada yang bisa memberikan kesimpulan pada materi hari ini. Saya, Bu. Silakan. Setelah pembelajaran yang sudah kita lalui, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa menjaga kebersihan itu sangat-sangat penting agar terhindari dari berbagai jenis penyakit. Salah satunya adalah menjaga kebersihan dengan rajin mencuci tangan, karena tangan adalah tempat kita melakukan aktivitas semuanya melalui tangan. Itu saja, Bu, yang saya dapat. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Baik, kita beri aplaus untuk yang memberikan saran tadi. Saran yang luar biasa ya. Kita bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini, yaitu kalian ulang aplikasikan di rumah bagaimana menjaga kebersihan diri, baik itu lingkungan rumah maupun lingkungan sekolah kita ya. Mungkin itu saja penyampaian materi yang saya berikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kita mengambil hikmahnya ya. Selanjutnya kita akan melakukan tes tertulis, yaitu ada pilihan ganda yang saya akan berikan, kemudian ada esai 2 nomor, itu sebagai akhir dari pembelajaran hari ini ya. Paham kalian? Paham. Silakan diisi jawabannya. Apakah kalian sudah selesai mengerjakan soal? Sudah. Boleh dikumpulkan. Baik anak-anak, hasil kerja kalian Ibu sudah periksa. Di sini Ibu akan menyampaikan nilai yang melewati KKM Ibu, yaitu atas nama Alfian Lasiden mendapatkan nilai 90. Kemudian ada Rizal mendapatkan nilai 95. Kemudian ada Tahim Amril mendapatkan nilai 85. Ya. Terima kasih. Ya. Baik, kita di sini ada refleksi, yaitu Ibu akan memberikan lembaran berupa checklist atau jawaban yang harus kalian isi. Bisa ya? Bisa, Bu. Ya, saya akan memberikan jawaban saya tentang refleksi dan ada 5 pertanyaan, yaitu yang pertama, apakah Anda termotivasi untuk mengikuti pembelajaran setelah diberikan motivasi? Jawaban saya, iya, saya sangat termotivasi sekali dan membuat saya lebih semangat untuk mengikuti pembelajaran karena sudah termotivasi. Kedua, apakah Anda mengetahui tujuan pembelajaran yang disampaikan guru? Ya, tujuan pembelajaran yaitu untuk mengetahui ciri-ciri virus dan struktur virus. Ketiga, apakah Anda memahami materi yang disampaikan guru? Ya, saya sangat memahami. 4. Apakah Anda menyukai media yang digunakan guru dalam menyampaikan materi? Iya, saya sangat menyukai karena melalui media tersebut kami lebih mudah memahami pembelajaran yang dikasih oleh ibu guru. Kelima, apakah Anda merasa senang dengan pembelajaran yang disampaikan? Ya, saya sangat merasa senang sekali. Itu saja refleksi dari saya. Terima kasih. Selanjutnya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, ada tugas kalian buat infografis ya, baik berupa gambar ataupun video untuk pertemuan minggu depan ya. Bisa ya? Bisa, Bu. Selanjutnya, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, saya minta satu orang untuk mewakili membaca doa di depan. Silakan. Teman-teman dan Bapak Guru, Ibu Guru, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya berharap untuk
mengikuti pembelajaran selanjutnya dengan baik ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.